Berarti kalau belajar biologi nggak pakai baju, bisa dong. Gimana kita mau tahu anatomi manusia gitu kan? Iya, Gitu loh. sebenarnya Karena kan rada-rada nggak ada dikecualikan gitu misalnya. kembali lagi bersama saya Kania Cita di Bincang Hukum bersama dengan Sean Matthew. ya. Sean di sini sebagai praktisi hukum yang bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hukum. Nah, kali ini kita bakal ngebahas mengenai UU pornografi, Sean. Oke. Ya, jadi UU pornografi ini berkali-kali menjadi perbincangan publik dan kalau nggak salah dari awal dia muncul juga udah jadi polemik ya. Iya. Banyak penolakan juga di sana sini dan segala macamnya sampai akhirnya tetap disahkan dan sampai hari ini udah banyak ya yang terjerat kasus UU pornografi ini dan udah udah dijatuhi hukuman juga gitu kan. Iya. Nah, kasus terutama yang lagi menarik perhatian publik belakangan ini dan sebenarnya dari beberapa tahun lalu juga sempat ada beberapa kasus serupa gitu ya. Itu adalah kasus tersebarnya video sex tape gitu ya, video adegan seksual personal atau privat yang si pemiliknya atau pembuatnya ini tuh nggak konsen atau nggak memberikan izin sebenarnya untuk disebarkan atau didistribusikan, tapi kemudian tiba-tiba menyebar gitu di publik ya, entah itu di platform sosial media maupun platform lainnya. Nah, sekarang kita pengen bahasnya tuh di bagian perdebatan mengenai sebenarnya ini tuh memang ada nggak sih pidananya untuk si orang yang punya ini justru, yang punya atau yang bikin videonya ini sendiri, walaupun dia nggak ada sama sekali niat maupun peran dalam pendistribusiannya atau yang membuat produk itu menjadi tersebar di publik gitu. Oke. Nah, itu gimana kan? Jadi gini, memang diatur untuk membuat, menggandakan, memperbanyak gitu kan. Itu diatur di pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Nah, yang banyak orang kenapa berdebat gitu kan, karena kan ini punya buat sendiri gitu kan. Maksudnya dia buat sex tape, terus itu dia buat nonton sendiri, konsumsi sendiri lah, koleksi pribadi lah gitu kan bahasanya. Nah, setelah itu kenapa menjadi persoalan gitu kan, padahal di penjelasan Undang-Undang Pornografi yang tadi pasal 4 itu juga untuk kepentingan diri sendiri tidak dipidana. Memang ada penjelasan itu gitu loh. Spesifik untuk kasus yang lagi rame ini dari akhir tahun kemarin kan sampai sekarang ya, sebetulnya kan begini Chan, dari membuat itu oke lah ketika membuat dia memang untuk koleksi pribadi, tapi yang jadi soal adalah memperbanyak dan menggandakan. Nah, untuk kasus yang lagi rame ini, orang yang di dalam video tersebut dia memang mengirim, ya perempuannya itu mengirim ke laki-lakinya gitu. Otomatis kan memenuhi unsur memperbanyak, menggandakan gitu loh. Dari satu jadi dua ya, nggak perlu maksud gua nggak perlu dipakai ahli bahasa atau apapun lah gitu loh. Yang pemahaman orang pada umumnya namanya memperbanyak dari satu jadi dua gitu kan. Nah, persoalan dua jadi berapa itu persoalan lain. Gitu, karena kalau tapi dengan satu menjadi dua aja itu udah cukup memenuhi unsur memperbanyak. Iya dong. Atau menggandakan lah gitu, karena memang pasalnya menyebutkan menggandakan, memperbanyak gitu kan. Gitu. Tapi tadi di pasalnya sendiri tuh depannya ada membuat juga ya? Ada membuat. Berarti kayak misalnya dia nggak memenuhi unsur memperbanyak, memenuhi unsur membuat aja tuh udah bisa kena dong berarti ya? Iya, bisa kena kalau ada kalaunya. Kalau itu bukan untuk koleksi pribadi. Nah, tapi kan kemarin soal yang penjelas koleksi pribadi itu ya. Jadi kan itu kan adanya di penjelas ya, penjelasan maksudnya. Nah, katanya bagian penjelasan itu yang untuk lebih memperjelas gitu kan maksudnya pasalnya, itu katanya nggak mengikat itu secara hukum. Nah, kalau bicara secara hukum kita bisa berdebat lah soal itu. Itu mengikat karena emang apa ada, enggak gitu kan. Ada beda-beda nih perspektifnya. Iya, gitu kan. Tapi pada prakteknya ya tergantung majelis hakim. Masuk ke dalam pertimbangan enggak? Maksudnya gini, setiap putusan hakim itu kan ada pertimbangan hukum. Pertimbangannya apa gitu. Kalau misalnya dia masuk, oh iya ini Pak, menurut majelis hakimnya pasal 4 itu, penjelasan pasal 4 itu bisa digunakan untuk tidak dipidana gitu misalnya. Itu bisa gitu loh. Misalnya kasus yang tahun 2010-2011 meledak itu kan gitu, yang kuasa hukumnya juga
bicara seperti itu gitu loh, bahwa ini membuktikan mens rea-nya apa sih, mens rea, maksud perbuatannya gitu niat loh. ya? Niat gitu kan. Niatnya apa sih, untuk pribadi atau untuk memang disebar gitu kan. Sebarnya urusan apa ya itu urusan lain lah ya. Tapi maksudnya kenapa si kuasa hukumnya bisa bicara begitu, karena gini, videonya dibuat 2005-2006, baru tersebar 2010 ramenya. Ya kan, itu kan 5 tahun ada jeda. Artinya memang dia nggak berniat untuk nyebar. Tetapi hakim tidak melihat ke situ dalam pertimbangan hukumnya. Oh iya, maksudnya itu. Iya, Maksudnya gitu. hakimnya nggak ngelihat itu sebagai niat untuk koleksi pribadi maksudnya. Iya, gitu. Tapi justru ngelihat itu niatnya pengen disebar buat Iya. publik gitu. Karena majelis hakim di pertimbangan putusannya itu menyebutkan begini. Ya kalau misalnya katanya kan laptopnya mau dibenerin atau hard disknya atau apanya kan, pokoknya komputernya mau dibenerin. Katanya buat diedit apa segala macem. Loh, kenapa orang bisa gampang banget aksesnya? Harusnya kan kalau memang koleksi pribadi disimpan dong. Itu kan aib apa segala macem gitu loh. Nah, hakim waktu itu melihatnya seperti itu gitu. Nih, kayaknya nggak ada perspektif teknologinya ya. Bos, seriously kayak you can really try hard untuk kayak bikin informasi itu benar-benar disimpan banget. Tapi tetap aja nggak sih, like there are so many ways untuk orang bisa Ya, grab. jadi memang data. di fakta persidangannya gitu kan, saksi-saksi, maksudnya bukan saksi, sorry, terdakwa-terdakwanya itu, jadi orang yang nyebarin pertama itu ditegur sama si pembuat video itu. Ya, ini yang kasus 2010-2011 ya, ditegur. Lu ngopi ya, ngopi videonya, hapus dong. Ya udah sekedar gitu aja. Nah hakim ngeliatnya, wah lu berarti nggak ada niat. Harusnya kalau misalnya itu lu buka dong komputernya si editor video lu itu, Dicek ya? dicek gitu loh. Artinya yang mau diambil di kalau sini, di bagian itu ya kebayang. Jadi Ya. kayak kurang ada effort Iya, untuk effortnya. mencegah terjadinya penyebaran itu. iya gitu. Lu terkesan membiarkan gitu. Ya ini gue juga nggak sepakat sama itu, tapi ya begitu. Ya itu keputusannya Iya gitu ya. gitu. Dan lagi-lagi berarti di situ sebenarnya ada ruang yang cukup luas ya buat hakim memutuskan gitu ya. Maksudnya kita sebenarnya nggak bisa benar-benar bisa tahu pasti gitu Oh iya. di apa batasannya gimana, karena ya udah pokoknya dengan pasal ini memperbanyak, menggandakan ya Iya. dan lain sebagainya itu, asalkan ada memenuhi at least satu unsur itu Ya tuh bisa udah aja. bisa ya, karena dan ujung-ujungnya bakal tergantung dari hakimnya gitu ya. Iya. Bakal ngelihat itu akhirnya terbukti atau enggak, dan Iya. mens rea-nya tadi ya. Gitu. Dan itu juga yang menjadi problem gitu, karena ada kasus, contohnya kasus ada tahun 2012. Memang ini bukan undang-undang pornografi ya gitu, undang-undang ITE kasusnya, tapi ya seksual gitulah. Seorang guru perempuan honorer di Mataram, Lombok ya kan, dia dilecehkan sebetulnya gitu loh. Dia ditelepon sama kepala sekolah, bilang kalau kepala sekolahnya ini pengalaman seksualnya begini dan begitu. Kamu mau nggak sama saya begini dan begitu, kurang lebih kayak gitulah ya kan. Nah, setelah dia setelah si kepala sekolah sering ngomong kayak gitu, sering telepon si guru honorer ini, akhirnya direkam. Tapi kan yang namanya ada relasi kuasa kan, karena ini guru honorer, ini kepala sekolah, takut lah gitu kan. Direkam, rekamannya dia bingung. Mau ke Polres dia takut, malu juga. Mau ke mana dia juga nggak tahu. Akhirnya dia ngomong ke temennya yang kebetulan orang pemerintah kota sana. Dikirimlah itu video untuk dikasih ke kepala dinas pendidikan. Nah ketika udah dikasih ke kepala dinas pendidikan, nyebar itu video. Dilaporin sama si kepala sekolah. Masuk penjara. Kalah ujungnya, walaupun Presiden Jokowi akhirnya kasih amnesti buat si guru honorer. Tapi poin yang bisa diambil di sini adalah apa sih? Itu semua tergantung persidangannya juga. Kita bisa berdebat di sosial media ya kan, begini dan begitu. Tapi pendapat keputusan pengadilan mah tetap di tangan hakim ya, gitu ya. Gitu. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa dalam kasus video privat tadi yang kemudian tersebar, itu sebenarnya emang unsurnya sendiri dari membuat aja tuh udah bisa kena gitu ya. Karena dengan memenuhi unsur membuat di pasalnya sendiri tuh udah ada. Dan jujur aja emang itu sebenarnya yang saya sempat kritisi juga dari UU pornografi ini gitu loh. Karena ya lagi-lagi bagian penjelasan itu kan juga repot ya, maksudnya kayak dalam artian ya tadi
belum tentu mengikat juga dan segala macamnya. Jadi kadang-kadang ya orang membuat konsumsi sendirinya juga sangat berpotensi untuk kena gitu kan, ketika ternyata kesebar tanpa izin gitu. Jadi sebenarnya bagian itunya dari dulu saya pribadi sering mengomentari dan mengkritik lah UU pornografi ini. Kalau posisi Sean sendiri gimana? Maksudnya terhadap keseluruhan produk dari UU pornografi ini, do you think it's like problematic atau bermasalah? Ya ini sih kurang lebih sama kayak ITE ya, pengertiannya terlalu luas gitu. Kenapa gue bisa bilang gitu ya kan? Karena gini, pengertian dari pornografi itu kan percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya ya kan, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan, ya apapun itulah gitu. Ini tapi kalau di dalam penjelasannya itu berdasarkan agama. Nah persoalannya kan gini, eksploitasi seksual dan lain sebagainya yang melanggar norma, itu batasnya apa? Gitu loh. Apakah betul kebuka semua atau setengah kebuka, seperempat kebuka, 3/4 kebuka? Itu kan apa ya, asumsi jatuhnya dong. Ya kan penilaian orang. Hari ini dia seneng, dibiarin, nanti besok apa namanya bisa ditangkap juga gitu loh. Karena ya itu kan perspektif orang gitu loh. Mungkin kalau yang sampai bersenggama ya, berhubungan seksual itu jelas. Tapi kalau untuk yang setengah-setengah kan repot. Iya, jangan-jangan ini ya salah satu alasan adegan-adegan pemerahan susu sapi itu disensor itu. Nah, jangan-jangan karena mereka khawatir juga itu termasuk ke dalam karena kan kayak gini. Pornografi gitu. Iya, kalau tadi kan sapi, oke lah, sapi bukan manusia lah ya gitu. Tapi gimana kayak patung yang disensor? Oh iya, patung. Ya, patung disensor. Iya benar sih kalau dipikir itu pornografi nggak sih? Iya benar pornografi gitu kalau dalam pengertian undang-undang pornografi. Karena sebenarnya apa aja bisa masuk. Apa aja yang bisa masuk yang melanggar norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan? Yang biasanya orang ketutup bajunya mungkin, ketika nggak ketutup berarti jadi pornografi kan gitu. Nah di sini yang gua kasih masukannya, sebetulnya intinya ada di tujuan. Tujuannya apa dulu? Untuk seni kah? Untuk untuk kedokteran kah? Untuk apa gitu loh. Kalau udah jelas kan lebih enak gitu loh. Kalau aku kayaknya malah lebih concern sama tujuan dari undang-undangnya sendiri sih. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak the way I see it adalah ketika negara membuat suatu larangan ya, dalam konteks ini suatu regulasi lah gitu ya. Yaitu harus ada tujuan publiknya gitu loh. Maksudnya ada suatu tindakan atau ya keadaan atau apapun itu yang sifatnya merugikan pihak lain gitu. Nah ya dimana terjadi pelanggaran hak lah ya kalau dalam bahasa lebih luasnya gitu. Nah itulah yang menurut saya tuh harus diatur gitu. Jadi kalau dalam konteks pornografi ini, I'm not sure siapa dilindungi dari apa gitu. Nah, iya beda kalau misalnya kayak pidana penculikan misalnya kan jelas ya, melindungi korban penculikan dari penculikan gitu ya, dari pelaku penculik dan kejadian penculikannya gitu kan. Karena ya ini merugikan nih buat si korban penculikan. Nah sekarang untuk pornografi ini sebenarnya harus di-define dulu dengan jelas. Dia nih mau melindungi melindungi siapa dari apa gitu. Baru kita bisa tahu kan jadinya apakah pasal-pasalnya dan regulasinya tuh emang udah tepat sesuai dengan objektifnya ya. Iya itu aja sih, nggak apa-apa, betul juga karena kalau gua mungkin lebih concernnya di batas, ya kan? Apa batasnya? Nggak ada batasnya kok. Ya bisa kan? apa aja nih? Bisa apa aja dong. Sebenarnya mirip-mirip ITE ya. Mirip dong. Ya karena kan gini, kalau dibilang udahlah kecabulan itu intinya misalnya telanjang. Berarti kalau belajar biologi nggak pakai baju bisa dong. Gimana kita mau tahu anatomi manusia gitu kan? Iya. Gitu. Karena kan nggak ada dikecualikan gitu misalnya untuk apa makanya di TV kan semuanya ditutup jadinya disensor semua gitu. Bahkan kayaknya sempat ada deh acara kedokteran yang gambar anatominya disensor. Iya kan itu bener sih karena kan kelihatan badan orang gitu ya. Iya dan juga gini apalagi kalau kita bicara seni ya, seni pelukis ya kan, pelukis kan banyak tuh yang sering gue lihat lah di pinggir jalan atau di mana yang seorang perempuan gitu nggak pakai atasan ya kan, lo itu dia melihatnya secara seni bukan eksploitasi seksual tapi buat sebagian orang ada yang berpikir lu melukis hal porno untuk dijual. Nah ini kan
aneh juga gitu loh. Makanya batasnya harus jelas dong harusnya gitu. Karena kalau ketika batasnya nggak jelas, di situ kesewenang-wenangan muncul. Ya. Oke, to sum this up ya, untuk nge-sum up obrolan kita hari ini tadi mengenai kasus sex tape atau ya video seksual pribadi tadi, kita tahu bahwa unsur-unsur dalam pasalnya itu emang ada beberapa, dan salah satunya tuh memperbanyak ya kan. Dan dalam konteks ini memperbanyak itu selama kita udah mengirim ke at least 2 device gitu kan, dari 1 device jadi 2 itu udah memenuhi unsur memperbanyak. Dan sebenarnya kalau misalnya tanpa memperbanyak pun, ketika dia ketahuan membuat, ya itu juga udah bisa memenuhi unsur pidananya. Jadi itu memang bisa dikasuskan. Itu satu terkait dengan kasusnya, dan yang kedua terkait dengan UU pornografi secara keseluruhan sendiri, memang ada masalah besar dalam konteks pendefinisian dari apa yang diatur di sini gitu. Misalnya dari konteksnya eksploitasi seksual dalam berbagai bentuk, nah itu batasannya apa gitu ya, karena ya semua segala macam hal juga bisa kita lihat sebagai eksploitasi seksual tanpa kalau misalnya nggak ada batasan yang jelas. Dan yang ketiga, kita harusnya bisa bicara lagi dalam konteks yang lebih besar, yaitu objektif dari keberadaan produk undang-undang itu sendiri. Sebenarnya tuh dia pengen ngatur itu buat siapa tadi ya, buat siapa, melindungi siapa dari apa gitu, atau kerugian apa nih yang mau di counter dengan adanya regulasi ini, karena kan supposedly itu tujuan dari hukum ya. Iya, benar. Gitu. Oke, ada lagi Shan tambahan? Udah cukup sih. Oke. Thank you udah pada nonton Bincang Hukum kali ini. Sampai ketemu di episode Bincang Hukum lainnya.